Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Maesa Jenar dikenal pula sebagai Senopati Ranggatohjaya. Gelar itu didapatnya saat masih menjabat sebagai salah satu prajurit pilihan di Kerajaan Demak. Maesa Jenar berasal dari Kadipaten Pandanaran atau Semarang. Dia adalah murid dari Ki Ageng Pengging Sepuh alias Pangeran Handayaningrat, putra dari Prabu Brawijaya kelima. Saudara seperguruannya adalah Ki Ageng Pengging alias Ki Kebo Kenongo, adalah putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Di dalam pengembaraannya, Maesa Jenar juga dikenal sebagai Manahan. Nama itu dipakainya saat melarikan diri dari kejaran Laskar Banyu Biru demi menyelamatkan Arya Salaka, putra sahabatnya Ki Ageng Gajah Sora. Masa kecilnya dilalui sebagai teman bermain Nis yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Sela Enom. Nis Sela atau yang dikenal juga dengan sebutan Ki Ageng Ngenis adalah putra dari Ki Ageng Sela Sepuh. Legenda mengatakan bahwa Ki Ageng Sela Sepuh yang tinggal di daerah Sela, Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai kelincahan yang luar biasa sehingga mampu menangkap petir, dan kemampuannya ini menurun pada anaknya, yaitu Ki Ageng Nis atau Nis Sela. Dalam cerita rekaan ini, tokoh ini digambarkan dekat dengan beberapa tokoh yang masuk dalam sejarah Jawa, di antaranya Sultan Trenggana, Jaka Tingkir, Ki Ageng Panjawi, dan sosok-sosok lainnya. Hubungan dengan beberapa tokoh nyata ini karena jalan ceritanya mengambil latar belakang ketika masih berkuasa Kesultanan Demak. Maesa Jenar merupakan salah satu prajurit yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan, termasuk oleh Sultan Trenggono sendiri. Sayang, saat terjadi peristiwa terbunuhnya Ki Kebo Kenongo ditambah pencurian pusaka kerajaan, yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten, Maesa Jenar dianggap sebagai seteru kerajaan hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mulai mengembara untuk melacak keberadaan kedua keris pusaka itu. Maesa Jenar dikenal dengan sikapnya yang jantan dan kesatria. Dia adalah tipikal prajurit yang berjuang tanpa berharap imbalan. Begitu gigihnya dalam perjuangan, Maesa Jenar sampai kadang melupakan kepentingan pribadinya. Maesa Jenar juga tipe pria yang keras hati dan kadang kala dianggap kaku oleh kaum perempuan. Kekakuannya sebenarnya adalah cermin dari ketulusan jiwanya dalam kerelaannya berkorban untuk sesuatu yang dianggap benar, termasuk jika dia harus mengorbankan perasaannya sendiri demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Sikapnya yang demikian juga karena kecanggungannya jika berhadapan dengan wanita, sehingga membuatnya bisa bersikap tidak wajar. Peristiwa yang melibatkan dirinya dengan Nyai Wirasaba
menunjukkan betapa Mahesa Jenar kurang peka dalam menyelami perasaan seorang wanita. Dalam perjalanannya, suatu hari di hutan Tambakbaya, dirinya menolong seorang gadis cantik bernama Dewi Rarawilis dari cengkraman penjahat yang menamakan dirinya Jakasoka dan Lawa Ijo. Setelah melalui pertempuran sengit dan nyaris tewas oleh kekuatan pusaka Lawa Ijo, Mahesa Jenar kemudian menaruh bibit cinta pada Rarawilis. Rarawilis pun ternyata membalas cintanya, meskipun Mahesa Jenar berusaha meninggalkannya karena tahu dirinya tidak bisa memberikan apa-apa pada gadis yang sangat dicintainya. Hal itu dilakukannya setelah mengetahui saudara seperguruan Rarawilis, yaitu Demang Sarayuda yang kaya raya, juga mencintai Rarawilis. Tidak diketahui apakah sikap Mahesa Jenar yang demikian itu benar-benar keluar dari dasar hatinya ataukah sekedar akibat kecemburuan sesaat. Beruntung kemudian Mahesa Jenar mendapat nasihat dari Ki Ageng Pandanalas, kakek sekaligus guru dari Rarawilis. Dalam pengembaraannya, Mahesa Jenar bersahabat dengan Ki Ageng Gajasora dari Banyu Biru. Ki Ageng Gajasora adalah putra sekaligus murid dari Ki Ageng Sora di Payana, yang juga adalah sahabat gurunya. Uniknya, sebelum saling menyadari, keduanya terlibat pertarungan dahsyat yang nyaris merenggut nyawa mereka berdua. Persahabatan mereka berdua pula yang membawa Mahesa Jenar terlibat perang saudara di Banyu Biru, dan akhirnya harus melarikan diri setelah Ki Ageng Gajasora difitnah telah mencuri keris naga sasra dan sabuk inten. Dalam pelariannya itu, dia membawa putra Ki Ageng Sora, Arya Salaka, yang belakangan diangkatnya sebagai anak dan murid. Secara tidak diduga, dalam pelariannya selama hampir 5 tahun itu, dia bertemu dengan paman gurunya Ki Kebo Kanigoro, saudara seperguruan sekaligus anak tertua Ki Ageng Pengging Sepuh, yang memiliki kesaktian jauh lebih dahsyat dari gurunya sendiri. Dan lewat bimbingan dari Kebo Kanigoro pula, Mahesa Jenar akhirnya bisa melewati batas kemampuan ilmunya sendiri, yang membuat ilmunya meningkat berlipat-lipat, hingga dia pun juga berhasil melampaui kesaktian gurunya.